Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri Hidup Takut Akan Tuhan Allahmu. Judul kecil pada video yang ke-6 ini, Takut kepada Tuhan melepaskan kita dari dosa. Saudara, kenapa bisa saya katakan demikian judulnya? Yaitu karena kita tadi sudah sepakat lewat video yang mulai yang pertama yang disebut hidup takut akan Tuhan Allahmu adalah seseorang yang sudah dengan faham menyadari bahwa Tuhan sudah berlaku begitu banyak kebaikan di dalam hidup keluarganya. Bahkan Tuhan telah menunjukkan kasih sayangnya, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia, dosa saudara dan saya dan keluarga kita, sehingga kita sebagai orang yang berdosa diberi kesempatan oleh Tuhan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadikan kita memberikan respon yang positif kepada Tuhan. Maka aku ingin Tuhan hidup takut kepada Tuhan, yaitu aku ingin menyenangkan Tuhan dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap tenagaku. Aku tidak ingin melanggar perintahmu hingga aku berbuat dosa, tetapi aku senantiasa ingin menjalankan semua firman Tuhan, perintah Tuhan, dan ketetapan Tuhan di dalam hidupku sehari-hari agar hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, dan janji berkat Tuhan lewat firman yang aku jalankan boleh ada di dalam kehidupan keluargaku. Itulah arti daripada hidup takut akan Tuhan Allahmu. Saudara, orang yang demikian otomatis dia telah bersumpah di dalam hatinya lewat respon yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena aku tidak ingin melanggar perintah Tuhan sehingga aku berdosa. Sebab apapun di dalam kehidupanku yang aku bisa berikan kepada Tuhanku, persembahkan kepada Allahku, tidak cukup untuk bisa melunasi seluruh hutang budiku. Saudara, sehingga orang yang demikian karena takutnya kepada Tuhan, rasa tidak ingin mengecewakan hati Tuhannya, maka orang-orang seperti ini biasa hidup bisa melepaskan dari dosa. Padahal kita tahu seringkali banyak orang melakukan perbuatan dosa dijamin dengan keadaan tidak ada orang yang tahu. Jika hal itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita sama-sama bertobat. Karena seringkali perbuatan dosa kita itu oleh Tuhan sengaja ditutupi. Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya, inilah yang disebut kasih karunia.
Tidak ada seorang pun yang mengetahui, bahkan pasangan hidup kita mungkin tidak tahu. Tetapi ada mata Tuhan dan mata rohani kita sendiri yang mengetahui perbuatan dosa kita, sehingga seringkali di dalam doa kita berkata, mengaku kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku adalah seorang penjahat, hanya saja aku belum tertangkap. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak singkapkan untuk orang lain. Oleh karena itu, mari jika hal itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita sama-sama bertobat. Jangan kemudian kita berkata, aku bersyukur perbuatan jahatku sampai dengan hari ini tidak ada orang yang tahu. Berarti aku harus melakukan perbuatan jahat yang lain dengan penuh hati-hati. Saudara, bukan seperti itu. Termasuk dengan banyaknya orang-orang tertentu. Baik mereka adalah pengusaha, mereka seorang profesional, atau mereka adalah seorang pejabat, bisa saja sewaktu-waktu engkau terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Nah, saudara, orang korupsi juga punya pertimbangan yang sama. Kira-kira perbuatanku ini ada yang tahu tidak ya? Rasanya tidak ada. Kalau tidak ada berarti aman dong. Tetapi apa yang terjadi? Orang seperti ini tidak menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang maha hadir, yang maha tahu. Apapun yang kita perbuat, walaupun tidak ada yang mengetahui, tetap ada mata Tuhan yang menyaksikan segala yang kita telah lakukan. Saudara, Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan 9, demikian bunyi firman-Nya. Judulnya, Yusuf di rumah Potifar. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, kita tahu kisahnya Yusuf. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia menjadi budak dan dibeli oleh orang yang namanya Potifar, seorang kepala pengawal raja. Jelas orang ini orang pangkat, orang terhormat. Saya pastikan walaupun tidak ditulis istri Potifar seperti apa, minimal istri orang kaya pasti berpenampilan menarik, simpatik. Saudara, apa yang terjadi? Sebagai seorang budak yang bekerja di rumah Potifar, karena Tuhan menyertai Yusuf, keluarga Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Oleh karena Yusuf takut kepada Tuhannya, rumah tangga yang menampung Yusuf ikut dapat berkat. Dan Yusuf mendapat kasih karunia daripada Potifar. Diberikanlah kekuasaan yang begitu besar atas segala harta milik Potifar. Sampai-sampai Potifar tidak perlu urus apapun kecuali makannya sendiri. Alkitab menulis yang demikian. Nah saudara, tapi apa yang terjadi? Ketampanan Yusuf menimbulkan nafsu birahi daripada istri Potifar. Alkitab menulis, sudah berhari-hari istri Potifar itu mengadakan pendekatan, merayu Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf selalu bisa menjaga dirinya. Kenapa? Karena Yusuf punya pemahaman, Tuhan adalah Allah yang maha hadir.
Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tuhan adalah juga yang maha kasih, yang telah mengasihi Yusuf. Sehingga Yusuf boleh ada di Mesir dengan sehat dan selamat. Yusuf boleh mendapatkan bos yang memperlakukan dia dengan baik, itu oleh karena Tuhan. Sehingga dengan demikian, Yusuf tidak ingin melangkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak ingin berbuat dosa. Apalagi Tuhan adalah Allah yang maha suci. Sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab aku kudus, maka kamu juga harus kudus. Itulah yang jadi pegangan daripada Yusuf. Sehingga rasa takutnya inilah yang bisa membentengi Yusuf ketika cobaan itu datang. Nah, saudara, istri Potifar meyakinkan Yusuf bahwa tidak ada seorang pun yang ada di rumah. Dan istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf adalah sesuatu yang patut diteladani oleh setiap kaum laki-laki. Saudara, di situ dikatakan, tetapi Yusuf menolak. Dan dia berkata ingin menyadarkan istri daripada Potifar ini tadi, agar supaya istri daripada Potifar itu bisa menerima keterangannya. Dia berkata, bagaimana mungkin aku akan memperlakukan seperti itu? Bukankah tuanku Potifar adalah orang yang begitu mempercayai aku? Bahkan di dalam rumah tangganya sendiri, dia tidak lebih berkuasa daripada aku. Semuanya diserahkan kepada aku. Dan dia hanya mengurus untuk urusan makannya sendiri. Tetapi ada satu yang tidak diserahkan kepadaku, yaitu engkau. Oleh karena engkau adalah istrinya. Sehingga dengan demikian, bagaimana mungkin aku akan berbuat jahat kepada tuanku, dan aku akan berbuat dosa yang sangat besar kepada Allahku. Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh Yusuf. Orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang mampu melepaskan diri dari dosa ketika dosa itu menjanjikan sebuah kenikmatan dan memberikan sebuah jaminan bahwa apa yang kau lakukan tidak ada orang yang tahu. Orang yang punya integritas adalah orang yang semacam seperti Yusuf. Aku tidak mau melakukan perbuatan dosa walaupun seandainya aku lakukan, dosaku tidak ada yang tahu. Oleh karena aku tahu, walaupun tidak ada mata manusia yang menyaksikan perbuatan dosaku sehingga aku menerima aib, tetapi aku yakin ada mata Tuhan yang menyaksikan segala perbuatanku. Dan lewat perbuatanku ini, aku juga tidak ingin membuat hati Tuhanku itu berduka oleh karena aku. Saudara, jika itu ada di dalam pertimbangan hati dan pikiranmu, saya yakin kita ini pasti akan selamat ketika dosa begitu sempurna menawarkan kenikmatan buat saudara dan saya. Oleh karena hanya orang-orang yang semacam Yusuf lah yang bisa lepas dari perbuatan dosa. Nah, saudara, kita lihat kemudian Yusuf lari meninggalkan istri Potifar. Dan istri Potifar yang merasa dipermalukan, dia harus melakukan fitnah kepada Yusuf untuk membuat citra dirinya menjadi baik. Dan dia mulai berteriak bahwa Yusuf adalah pemuda yang ingin berbuat kurang ajar kepada dia, tidak sopan kepada dia, sehingga Yusuf sebagai seorang budak harus ditangkap. Oleh karena
kata-kata istri Potifar dipercayai daripada pembelaan Yusuf sebagai seorang budak, sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, hikmat orang kaya didengar, tetapi hikmat orang miskin tidak didengarkan. Saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, bahwa ternyata apapun yang dilakukan oleh orang benar, yaitu kebenaran, belum tentu kebenaran itu tadi akan berdampak kepada sesuatu yang kelihatannya selalu baik di dalam kehidupan. Buktinya, Yusuf harus ditangkap dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kepada siapa Tuhan menyertai? Pastinya tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang Kristen. Karena bicara tentang orang Kristen, bicara juga tentang kualitas kekristenannya. Bicara tentang iman, bicara juga tentang tingkat tinggi rendahnya iman mereka. Bicara tentang kekudusannya, bicara juga tentang murni, tentang kekudusan mereka, tingkat kekudusan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Karena Yusuf sebagai orang benar, maka ayat ke-21 berkata demikian. Tetapi, saya baca 20 dulu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara lihat, Tuhan senantiasa membela kepada Yusuf. Oleh karena apa? Yusuf takut kepada Tuhan dan Allahnya. Takut berbuat dosa. Sehingga dia menjadi orang yang benar. Walaupun perilaku kebenaran itu telah menimbulkan fitnah dari istri Potifar. Sehingga mengakibatkan sesuatu yang kurang baik terjadi dalam hidup Yusuf. Yaitu Yusuf ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Saudara, orang benar bisa berurusan dengan hukum. Orang benar bisa dipenjara, tetapi kita tidak boleh menghakimi mereka sebelum serangkaian proses Tuhan itu selesai. Buktinya apa? Yusuf ditangkap di penjara, itu masih setengah proses. Dan ditunjukkan Tuhan menyertai Yusuf. Dan ending daripada cerita Yusuf, justru lewat penjara itulah Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Karena apa? Karena Tuhan percaya kepada Yusuf. Karena Tuhan mengasihi kepada Yusuf. Karena Tuhan memberkati dengan kasih karunia kepada Yusuf. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf memiliki hidup yang takut kepada Tuhan dan Allahnya, sehingga rasa takut itulah yang memampukan Yusuf lepas dari dosa yang sedang mengintip dan dengan sempurna menawarkan nikmat dosa tanpa orang lain mengetahui perbuatan jahat yang dilakukan oleh Yusuf. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.